Ya, teman-teman, kita kembali lagi di edisi spesial, edisi khusus terkait tema yang mungkin tidak biasa dari sebelum-sebelumnya. Hari ini kita bicara tentang bukan pada tataran konsep, model, teori, atau paradigma, tapi kita mau berbicara tentang terapan, implementasi dari semua ilmu yang teman-teman pelajari di kampus apapun. Nah, hari ini kita spesial berbicara tentang seputar isu terkait dengan persoalan ekonomi, bisnis, dan manajemen. Nah, bersama saya ada tamu saya hari ini, khususnya teman saya, sahabat saya, Liu Bijumes, yang sekarang sedang menempuh pendidikan program doktoral di Universitas Salatiga, Satya Wacana di Salatiga, ambil program manajemen dan bisnis ya, terkait manajemen dan bisnis. Nah, kali ini kita akan bincang-bincang. Beliau juga salah satu direktur dari mana? Tetrahil. Professional Management. Iya, Professional Management, semacam lembaga konsultan bisnis ya. Nah, kita mau bicara gini, Mas Leo. Iya. Senang bisa berjumpa ya. Iya, saya juga senang bisa berjumpa dengan Bapak Dr. B.L. Padatu di Kota Istimewa Yogyakarta ini. Ya, ini perjumpaan kami yang kali berikutnya. Hari ini kebetulan kami berjumpa dan kita akan ngulik-ngulik atau nanya-nanya ya soal di seputar tentang bagaimana berkuliah sambil kemudian berorientasi bisnis ya. Bisnis ya. Nah, mungkin ada hal yang ingin disampaikan terkait dengan apakah seorang yang baru menempuh pendidikan, berkuliah itu bisa kemudian berpikir untuk berbisnis atau bagaimana? Silakan. Iya, menarik ya topik yang disampaikan dan juga ada beberapa pertanyaan kunci yang saya rasa berkaitan dengan mahasiswa, apalagi dikaitkan lagi dengan dunia pendidikan, apalagi dikaitkan lagi dengan dunia bisnis gitu ya. Yeah. Ada yang bilang kalau kita kuliah dan sampai selesai, lalu kita kemudian cari lagi pekerjaan. Tapi ada mahasiswa yang kuliah tapi sambil berbisnis begitu. Oh, bentar. Jadi ya, ada dua tipe ya? Ya, ada dua tipe. Mahasiswa yang tunggu rampung dulu studinya, baru kemudian action untuk menerapkan ilmu ya. Tapi ada juga yang kedua, mahasiswa yang sambil menyelam minum bir. Ini mahasiswa yang sambil berkuliah, menggali, memahami teori-teori ilmu-ilmunya, tetapi langsung berjalan beriringan. Dari dua tipe ini mana yang kira-kira direkomended ya, atau mungkin kedua-duanya atau salah satunya? Oke, ya. Yang mana ya Pak ya? Nah, bagi saya ya keduanya penting ya. Tapi saya lebih suka di tipe B, bahwa tipe B ya. Kita tidak hanya menjadi seorang mahasiswa, tetapi kita juga harus membangun satu kreativitas. Kreativitas dalam bentuk bisnis. Jadi kalau kita bicara tentang entrepreneur atau seorang kewirausahawan, jiwanya itu kan harus kreatif, harus memiliki inovasi, kemudian dia harus kerja cerdas. Kerja jadi cerdas. Jadi ini tipe mahasiswa B. Iya. Apa? Karena ketika kita melihat banyak peluang di sekitar kita, ya kita bisa ambil bagian. Untuk itu, jadilah mahasiswa yang terus bertumbuh, menggali potensi-potensi dalam diri kita. Karena ketika kita udah mulai nih menggali apa sih keterkaitan saya, passion saya apa, ketika kita mulai tertarik pada satu hal peluang, misalnya profesi seorang entrepreneur misalnya, atau di bidang kuliner, ya tidak apa-apa selama kita kuliah, kita bisa mengatur waktu kita untuk memulai bisnis kita. Mulai dari apa yang bisa kita kerjakan dulu. Dari hal-hal kecil. Kan banyak kita lihat orang yang sudah sukses besar, mereka mulai dari hal-hal yang kecil. Justru dari hal yang kecil ini melatih diri kita untuk menjadi orang yang ahli katanya kan. Saya suka kata-kata itu. Jadi kita harus berangkat dari pemula dulu.
nanti akhirnya menjadi ahli. Oh ya. Jadi bangun jiwa entrepreneurship dalam diri kita. Iya. Jadi tidak masalah juga ketika kita memilih menjadi mahasiswa tipe A, kita jangan terlena dengan keadaan kita hanya fokus kuliah, fokus menyelesaikan pendidikan. Tapi dalam proses fokus dan menyelesaikan pendidikan ini, kita bisa belajar banyak hal. Kita harus menempa diri kita, jangan kita menjadi pemalas ya. Pemalas artinya kita tidak mau melakukan apa-apa begitu ya, tidak mau bertumbuh, misalnya tidak mau mempelajari konsep bisnis misalnya, atau bagaimana membuat strategi dalam berbisnis. Nah ini perlu diketahui ya, karena ketika kita sudah yakin kita mampu, kita mulai membuka peluang-peluang itu. Mungkin ketika kita sudah selesai kuliah, kita sudah bisa membuka cakrawala atau mendorong diri kita untuk saya akan membangun sebuah usaha yang bergerak di bidang A atau B atau C begitu. Jadi tergantung kepada diri kita. Tadi kan Mas Leo bicara tentang mulai saja dulu ya, artinya mulai dari hal-hal yang kecil. Ini mengingatkan kita pada sebuah pepatah, perjalanan 1000 km dimulai dengan langkah pertama ya. Nah, tapi ada persoalan yang kemudian ini kayaknya mengganggu ya, cukup menghantui, bahwa dunia usaha, dunia entrepreneur itu kan bukan dunia impian yang mulus-mulus begitu aja kan. Ini kan dunia pertarungan, dunia berdarah-darah ini. Jatuh bangun, bangkrut, habis uang dan sebagainya. Ini bagaimana kita menyikapi, mental seperti apa yang harus kita siapkan? Iya, tadi saya bilang sikap seorang entrepreneur itu atau kewirausahaan itu, yang terakhir kan kerja cerdas. Kerja cerdas, bukan kerja keras ya? Iya, kerja cerdas. Kerja keras boleh, tapi kita harus cerdas. Kalau kita hanya keras, misalnya kita keras terhadap diri kita lupa terhadap kesehatan kita, kita lupa terhadap keluarga kita, itu kan apa ya, suatu gap ya, namanya masalah. Tapi kalau kita kerja cerdas, kita bisa berpikir apa yang ingin kita usahakan, tapi kita satu sisi kita juga berpikir apa siapa yang peduli dengan kita, siapa yang mendukung kita, begitu. Jadi itu penting sekali, Pak. Jadi jadi bukan kerja keras ya, harus kerja keras ya kerja dengan batu aja. Iya. Jadi menarik ya, artinya kerja cerdas itu bicara tentang banyak aspek ya teman-teman, bukan hanya melulu persoalan profit ya, take profit, tapi kita bicara tentang bagaimana pentingnya tujuan usaha itu jangan sampai menghancurkan diri sendiri ya. Kerja tadi Mas Leo bilang sampai lupa diri, lupa waktu, lupa kesehatan, lupa keluarga, akhirnya disoriented ya, artinya tidak punya orientasi yang jelas dalam itu. Ya, Mas Leo, tadi kembali ke persaudaraan ini ya. Oke, kita bicara tentang mahasiswa tipe B tadi, bahwa ya sambil menyelam minum bir ya, sambil menyelam, sambil mengarungi lautan teori keilmuan, penting untuk implementasi dari sisi kerja-kerja entrepreneur ya, usaha-usaha apa. Kira-kira kalau bicara tentang usaha seperti itu ya, tadi mungkin masih perlu kita dalami, apakah kerja cerdas itu harus dimulai dengan capital, artinya financial modal ya, bicara tentang modal. Harus nggak? Karena banyak orang yang tahulah mahasiswa itu kan kadang-kadang ya makan aja susah ya. Ya sebenarnya enggak juga, cuma karena kadang-kadang salah manajemen keuangan ya. Nah, tapi kan kenyataannya bahwa mahasiswa itu kan minim dari sisi budget. Nah, bagaimana menjadi pengusaha yang kemudian tahu lah pertarungan dalam perspektif ekonomi sekarang kan, kalau dulu bicara tentang modal sekecil-kecilnya untung gede ya, untungnya gedean. Tapi sekarang kan mesti butuh modal yang besar untuk menghadirkan profit yang besar juga. Ini bagaimana menanggapi? Oke. Ketika berbicara peluang besar, peluang kecil begitu ya, peluang yang ya dia kemungkinan dia menjadi peluang yang besar atau kemungkinan dia menjadi peluang yang kecil bagi kita. Tapi kembali lagi kepada kita, apakah kita sudah membangun jiwa entrepreneurship itu dalam diri kita? Karena ketika kita sudah membangun jiwa entrepreneurship itu, maka kita akan terus belajar. Jadi bukan semata-mata tentang profitnya berapa, apa yang kita akan dapatkan, tetapi apa yang dapat kita peroleh dari
tindakan kita itu. Soal modal tadi gimana? Soal modal, kita bisa mulai, saya bilang tadi, kita tangkap peluang kecil. Mulai dari hal yang kecil. Iya. Boleh kita pakai dengkul orang lain juga boleh. Oh, nah ini artinya menarik apa? nih. Gimana itu? Kita bisa menggunakan tenaga teman kita, misalnya. Kita bisa bekerja sama, berpartner dalam membangun sebuah bisnis. Ide kita miliki, strategi kita miliki, tapi orang akan menginvestasikan uang mereka, modal kita. Yang penting kan kita bisa menjelaskan. Saya punya pengalaman itu, Pak. Jadi ketika ide kita itu brilian, menarik bagi orang, maka orang yang tepat yang datang ke kita pasti menginvestasikan modal itu ke kita. Jadi ini bukan semata-mata soal berapa keuntungan yang kita dapatkan ya, tetapi sejauh mana kita menjual ide. Jadi mahasiswa saya tahu, saya juga pernah mengalami, saya mengalami bahwa jatuh bangun di dunia bisnis, tetapi dari situ saya belajar terus begitu. Jadi tidak serta-merta ketika saya gagal di sebuah bisnis, lalu saya keluar dari situ, tidak. Tetapi dari proses itu saya pelajari apa hal yang baik dan yang bisa saya persiapkan untuk hal yang lebih besar. Jadi peluang-peluang yang besar. Jadi dalam bisnis itu kan fleksibel ya. Jadi ada tantangan, ada perubahan. Jadi bagaimana kita sebagai seorang entrepreneur, seorang pembisnis yang membangun sebuah usaha, ini tetap konsisten. Dan tadi kita harus bangun inovasi, kreativitas. Kreativitas ini kan berbicara banyak hal. Kreativitas diri kita juga boleh, kreativitas apa yang kita tawarkan ke orang lain juga boleh. Jadi tadi bercara itu ya, everything it's all about idea ya. Artinya apapun yang mau kita buat ini kan semua harus bicara tentang ide ya, gagasan. Betul. Nah, kita kan boleh punya ide ya teman-teman. Nah, apalagi teman-teman mahasiswa ya, siswa yang memiliki kemahalan ya. Artinya memang ini urusan yang sudah selesai. Prigel di dalam mencari ide-ide yang kreatif, yang inovatif, dan kemudian mencoba untuk menceritakan itu kepada teman-teman yang mungkin memiliki, tadi dalam bahasa Mas Leo itu dengkul ya, artinya ada sumber daya yang bisa membangun, mengcreate, menjadikan ide-ide itu kemudian mewujud dalam bentuk-bentuk produk atau cara berusaha dan sebagainya ya. Ya, ini menarik ya. Oke, lanjutkan apa saja. Karena kita pasti akan bertemu atau berjumpa dengan orang yang sevisi dengan kita. Ya, kita misalnya saya ketemu Pak BL Padatu sudah lama sekali. Tetapi apa yang membuat kita pertemuan ya? Karena sama visinya gitu. Membangun orang untuk bertumbuh, suka memberikan edukasi yang baik. Hal-hal itu ketika bertemu dengan orang yang tepat, maka apa yang kita kerjakan itu ya jalan saja, begitu. Jalan mengalir dengan sendirinya. Nah, bagaimana kita meng-create orang sudah, mengajak orang, bagaimana melibatkan orang untuk mencapai apa yang ingin kita capai. Tapi satu hal, kita harus punya sifat kebersamaan tadi. Jadi bersama-sama. Jadi pertama kita bicara tentang financial capital ya. Nah, tadi barusan saja Mas Leo bicara tentang social capital ya. Jadi pentingnya modal sosial, relasi. Ya banyak sekali orang kemudian dia berteman selama masa kuliah, tapi setelah itu kemudian hilang relasi itu ya. Saya sendiri secara pribadi dengan Mas Leo ini sebenarnya beliau adalah murid saya ya, mahasiswa saya waktu saya mengajar menjadi salah satu dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Negara ya. Nah, dari situ relasi antara dosen dengan mahasiswa dikembangkan menjadi relasi ya sesama mitra yang sejajar dalam rangka support system, saling memberikan dukungan satu dengan yang lain. Akhirnya beliau sampai hari ini eksis kemudian menjadi orang yang kemudian tetap ada di dalam lingkar pertemanan yang sudah dibangun. Jadi ini bicara tentang capital sosial ya, social capital ya. Ya, jadi menarik ya. Wah, hari ini kita beruntung sekali ya sebenarnya teman-teman, tapi saya mau bilang ini soal durasi juga ya. Di waktu-waktu yang akan datang, di waktu-waktu akan lain kita akan bicara lebih banyak. Tapi saya ingin nanya satu hal lagi sebelum kita close dalam
segmen ini. Ini kan tantangan sekarang ya Mas ya, terkait dengan era digital, artificial intelligence ya. Kita bicara tentang misalkan ChatGPT ya, bagaimana robot yang bisa memberikan informasi secara menyeluruh, banyak hal yang bisa dipelajari dan sebagainya, perkembangan teknologi, segala sesuatu berbasis pada teknologi, padat teknologi ya. Nah ini kan memungkinkan bahwa banyak pekerjaan-pekerjaan manusia nanti yang digantikan oleh mesin ya. Nah ini bagaimana kesiapan kita untuk menghadapi itu? Oke, yang menarik ya kalau bicara tentang teknologi yang sedang berkembang saat ini. Saya belajar ilmu manajemen sumber daya manusia, dan itu bukan menjadi suatu tantangan bagi kami ya, orang yang belajar di ilmu manajemen sumber daya manusia. Justru kehadiran teknologi itu memberikan kita kemudahan, mempercepat, efisien, ya. Teknologi yang sedang berkembang berarti kan itu berubah dari 4G, 3G, 2G, itu kan berkembang terus. Tetapi karena perkembangan itu kita terus cepat merespon segala perubahan yang terjadi. Kita saat ini memahami bahwa perubahan itu kita harus sambut dengan baik. Dengan cara kita harus beradaptasi dengan perubahan itu. Perubahan tidak akan terjadi kalau perubahan akan selalu terjadi. Tapi kita sebagai manusia harus berubah, mengikuti perubahan itu. Beradaptasi dengan perubahan. Adaptation or death. Ya, artinya pilihan. We have a choice ya. Adaptasi atau Anda mati. Ya, itu poinnya ya. Anda bisa bertahan atau tersingkirkan. Anda bisa berkolaborasi dengan orang yang sudah berpikir tadi itu ya, dengan teknologi, mereka sudah bergaul dengan teknologi, atau Anda mengurung diri Anda gitu. Nah, justru kesempatan-kesempatan itu saya rasa kita harus mengambil bagian di situ. Tapi satu hal yang tidak bisa dirubah oleh teknologi adalah perasaan, hati, berpikir ya. Berpikir secara teknologi iya. Tetapi berpikir kreatif tadi itu kan nggak mungkin. Robot itu nggak akan mungkin berpikir kreatif melebihi manusia. Atau dia tidak punya perasaan. Oke. Sambil minum. Oh iya Pak. Ya teman-teman, menarik soalnya. Ini menarik ya. Tadi disampaikan ya bahwa ada fase-fase perkembangan dari teknologi seperti 2G, 3G, 4G, 5G. Dan kita masuk misalkan pada fase pengembangan web 1.0, 2.0, 3.0, 5.0 ya. Wah sudah yang OO semua itu. Jadi ini menarik, penting bagi kita semua ya. Saya kira ini batas percakapan kita ya teman-teman. Kita mau mengakhiri, kita mau menggarisbawahi bahwa proses tidak pernah mengkhianati hasil. Sekaligus juga bahwa hasil selalu menceritakan tentang proses itu. Bagaimana kita menempuh sebuah perjalanan panjang, berkelok-kelok, terjal, dan menghadapi itu, tetapi kita punya sikap atau mental yang baik. Ada ungkapan mengatakan, little attitude, big make difference. Ya. Satu sikap yang baik, yang kecil sekalipun itu dapat memberikan efek yang sangat besar. Nah, perjumpaan kami hari ini tentu akan memberikan efek yang besar bagi teman-teman yang menonton, yang men-subscribe dan memberikan komentar, dan kita berharap dapat mengembangkan bincang-bincang ini ke arah-arah yang lebih luas sebagai mahasiswa yang bukan hanya punya tanggung jawab dalam mencerdaskan diri, tetapi mencerdaskan bangsa dalam berbagai macam isu-isu yang harus kita emban sebagai mahasiswa apapun bidang yang sedang kita kaji. Mas Leo, terima kasih atas bincang-bincangnya. Sukses dengan PT konsultannya dan juga terkait dengan program penyelesaian program doktoral manajemen dan bisnis ya. Kita jumpa di kesempatan yang lain. Saya BL Padatu. See you, salam hebat dan salam Trio. Tetap semangat. Tetap semangat katanya Mas ya. Kita matiin dulu ini ya. Iya.